mengucapkan syukur pagi hari ini. Kami boleh kembali terhubung dengan firman Tuhan, karena kasih karunia Tuhan besar dalam hidup kami. Mohon pimpinan, tuntunan, hikmat Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh menerima mana, makanan rohani kami yang menguatkan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita memasuki bulan yang ke-8. Sebelum kita akan memasuki bulan yang ke-9, bulan Kislev, di mana bulan yang ke-8 adalah bulan orang Israel itu memanen buah zaitun. Buah zaitun yang akan diperas menghasilkan minyak. Dan di tengah-tengah kelimpahan bangsa itu akan minyak, maka bulan yang ke-9 adalah bulan Kislev, di mana mereka akan merayakan Hanukkah selama 8 hari. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang ke-12, bulan Natal, di mana sang Hanukkah itu menjadi terang, menjadi kasih karunia yang menyinari kita. Pagi hari ini saya mengangkat sebuah judul Semak Duri. Ya, semak duri. Apa hubungannya semak duri dengan bulan Natal, kelahiran Kristus? Kita akan melihat bahwa tidak semua panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dimulai dari sesuatu yang indah. Kadang panggilan Tuhan itu seringkali justru dimulai di tanah yang kering, di tengah duri, di ruang hidup yang tidak kita pilih, tidak kita inginkan. Demikianlah Musa dipanggil Tuhan, bukan di istana. Musa dipanggil Tuhan di padang yang gersang, di tengah semak duri yang terbakar. Duri itu bukan sekedar simbol hukuman. Alkitab banyak sekali berbicara tentang simbol, tanda, dan tanda. Duri adalah panggung bagaimana teofani Tuhan menyatakan kemurahannya. Seringkali kita berdoa meminta Tuhan agar membawa kita masuk ke dalam taman Eden, taman pleasure. Kita berdoa, Tuhan cabutlah duri dalam dagingku. Tetapi Tuhan itu justru memanggil kita untuk beribadah dengan Dia di Gunung Sinai. Sinai adalah tempat yang sunyi, tempat yang keras, tempat yang tajam. Karena panggilan sejati bukan lahir dari suatu kenyamanan, melainkan dari perjumpaan yang penuh dengan tantangan. Hari ini mari kita belajar melihat semak duri sebagai bagian akhir dari sebuah penggenapan yang awalnya adalah api yang menyala, tempat di mana Tuhan menyatakan diri. Duri bukanlah suatu halangan, duri adalah lokasi perjumpaan. Semak duri bisa menjadi tempat Tuhan menyatakan panggilan. Mari kita dasarkan ayat di pagi hari ini di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-18, di mana kata pertama kali duri itu muncul di dalam Alkitab.
Semak duri tidak pernah diciptakan, semak duri tidak pernah muncul dalam Taman Eden, dalam penciptaan baik rencana Tuhan. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Di dalam Kejadian 3 pasal 18 ini, Bapak Ibu, ini bukan sebuah tulisan, sebuah pesan kesedihan. Ini adalah deklarasi realitas hidup manusia. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, setelah manusia menentang kehendak Tuhan. Alkitab tidak menutup-nutupi ketika manusia jatuh dari dosa, ketika manusia menjauh dari Tuhan, dunia tidak sama lagi. Tanah yang dulu penuh dengan sukacita menyambut kita, memberi makan dengan buah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, tanah itu memberi kita hot, yaitu duri, suatu resisten, sesuatu perlawanan, di mana hidup yang dulunya itu adalah kasih karunia yang mudah, sekarang hidup itu harus penuh dengan rintangan. Bukan hanya duri saja, bukan hanya sesuatu yang menusuk saja, tetapi selanjutnya timbullah dalam Nats Ibrani disebut dardar. Dardar itu adalah semak-semak, rumput-rumput, sebuah tumbuhan yang dipaksa keluar, tumbuh-tumbuhan yang tajam-tajam. Ini sebuah gambaran bahwa hasil dunia ini rusak, bukan lagi menghasilkan sebuah taman. Taman itu sesuatu yang teratur, yang diatur oleh juru taman atau tukang kebun. Tetapi tatanannya sudah rusak, sudah muncul seenaknya sendiri. Muncul di sana pengganti Taman Eden. Kita harus hidup di padang gersang yang harus ditaklukkan dengan peluh dan kesabaran. Kemudian muncullah yang lebih besar lagi, yaitu Esef Hasadeh. Esef ini Ed itu pohon, jadi lebih besar lagi di sana. Tumbuhan padang sebagai pengganti daripada makanan. Dan di situ dikatakan makanan alternatif. Kalau kita baik-baik melihat Kejadian pasal 1, ayat yang terakhir, makanan kita adalah biji-bijian yang dihasilkan dari buah. Jadi biji-bijian itu hadir sendiri. Tapi sekarang makanan kita adalah Esef Hasadeh. Tumbuhan di padang, tumbuhan yang ada di dalam padang gurun. Padang gurun apa yang dihasilkan? Jadi jalan setelah kejatuhan itu bukan jalan yang empuk, bukan jalan yang nyaman, bukan jalan yang seindah Instagram. Peralihan dari Eden ke padang gurun itu nyata. Dari kemudahan menuju perjuangan, dari keteraturan menuju ketajaman-ketajaman. Tapi ini bukan suatu yang akhir, Bapak Ibu. Kejatuhan membentuk sebuah kesadaran, membentuk sebuah kasih karunia Tuhan. Di tanah yang keras itu, Tuhan mulai membangun kita dengan karakter. Hal-hal yang keras, kalau kita benar-benar tahu bahwa itu hal-hal yang membentuk hidup kita kembali mendekat kepadanya, kita akan tahu bahwa melalui semak duri Tuhan ingin membangun karakter kita. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus sadar bahwa Eden hilang, bahwa kenyamanan itu hilang untuk
mematahkan kita, untuk menusuk pikiran kita, untuk melatih kita menemukan Tuhan berada di tengah-tengah semak duri yang terbakar itu. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung Horeb. Musa tidak menemukan Tuhan di masa kejayaannya. Dia sedang mengiring kambing domba. Kambing domba bentuk daripada ternak. Kambing domba bentuk bagaimana Musa itu sedang melakukan ternak. Ternak berguna untuk memenuhi makanan. Jadi di sini Musa adalah seorang profesional muda, Bapak Ibu. Dia mengembalakan kambing domba Yitro. Dia menjalankan bisnis usaha Yitro. Jadi di sini Musa dipanggil dari dunia bisnis. Musa seseorang yang sebagai pangeran, dia telah jatuh. Dia dulunya adalah kuat, dia dulunya adalah orang yang berpengaruh, orang yang menjadi wakil seorang Firaun. Tetapi setelah dia gagal, dia lari, dia kehilangan identitas, dan dia pergi menjadi anak buah daripada Yitro, menantu daripada Yitro, dan dari seorang kepala suku Midian ini, Yitro, imam artinya pemimpin waktu itu. Jadi dia memiliki usaha kambing domba, dan itu dikerjakan oleh Musa. Musa sedang mengerjakan bisnis, usaha di situ. Dan Alkitab mencatat dengan detail, Musa berjalan ke seberang padang gurun. Saat bisnis kita, usaha kita, makanan kita berada di padang gurun, tidak ada kenyamanan di sana, tidak ada yang bertepuk tangan di sana, hanya sunyi. Usaha kita sedang sunyi, usaha kita sedang panas, usaha kita sedang dalam ketandusan, hanya batu-batu ditemui, hanya semak duri, hanya sakit-sakit saja di sana ditemui. Di tempat itulah sang pengusaha ternak ini, sang pengusaha kambing domba Yitro, dipanggil Tuhan. Dia mendengar di tempat kering itu Tuhan berbicara. Di tengah keterasingan Tuhan memanggil, dan Tuhan berfirman kepadanya, bukankah aku akan menyertai engkau di tengah usaha yang begitu kering, di tengah kesusahan hidup, di tengah ekonomi yang sulit? Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau? Tuhan tidak menghapus padang gurun, tetapi Tuhan hadir di tengah padang gurun, di tengah semak duri. Terkadang Tuhan membawa kita menjauh dari pusat keinginan kita, pusat kesuksesan, pusat keviralan, menjauh menuju seberang, menyendiri, mengkhususkan kita di tempat itu supaya kita dapat berjumpa dengan Dia. Ini bukan suatu hukuman, Bapak Ibu. Ini bukan suatu kemalangan, tetapi ini tempat untuk kita dapat mendengar panggilan besar sering dimulai jauh dari keramaian. Panggilan besar seringkali berada di tempat yang kering. Panggilan besar seringkali
sakit menusuk pikiran kita, menusuk hidup kita. Tuhan sering memanggil kita di tengah-tengah kondisi seperti itu. Keluaran pasal 19 ayat yang pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ayat yang ke-11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi jangan salah, berita Israel itu selalu memiliki simbol. Mereka seringkali satu tempat itu ada dua istilah. Seperti Betel dengan Luz. Jadi dulu Luz, sekarang Betel. Di sini Horeb, yaitu tempat perjumpaan dengan Tuhan, juga disebut Sinai. Itu satu wilayah tapi dua istilah. Seperti Sion dan Yerusalem, satu tempat tapi dua istilah. Menariknya di sini bahwa pola Allah di dalam Alkitab tidak berubah. Musa dipanggil di gunung Horeb, di tempat yang sunyi. Sekarang bangsa Israel, seluruh orang dipanggil Tuhan untuk menghadap Tuhan di Sinai, di tempat yang sama. Bukan di kota yang nyaman, bukan di ladang susu dan madu, tapi di gurun, di tanah yang kering, di tanah yang kosong. Allah tidak menyatakan dirinya pertama kali di tempat yang berlimpah-limpah, tetapi justru di tempat yang tidak ada apa-apanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebelum Israel menerima janji tanah perjanjian yang melimpah dengan susu dan madu, mereka harus belajar bahwa Dialah yang menyediakan. Sebelum mereka masuk tanah yang subur, mereka harus kenal Tuhanlah yang berada di semak duri, di padang yang gersang. Tuhan berkata kepada mereka, bersiaplah. Sebab Tuhan turun di hadapan seluruh bangsa, bukan di pusat ekonomi, bukan di panggung yang meriah, tetapi Tuhan justru menampakkan diri di gunung yang tandus, di Sinai. Padang gurun bukan tempat kegagalan rohani. Padang gurun adalah ruang persiapan. Sinai bukan wilayah tanpa harapan, Bapak Ibu. Sinai adalah ruang di mana Allah membentuk kerajaannya, bukan membentuk istana megah. Karena iman yang kokoh tumbuh dari ketergantungan kita kepada Tuhan yang hidup. Nah, mari kita lihat permainan kata dalam bahasa Ibrani di sini. Horeb, makna dasarnya adalah tempat yang kering, tempat yang tandus, padang gersang yang sunyi. Sedangkan Sinai mempunyai akar kata seneh yang berarti semak duri. Tidak suatu kebetulan kata-kata ini dipakai bahwa Horeb dan Sinai adalah tempat yang sama, di mana Tuhan menjumpai kita selalu di tempat yang tandus, di padang gurun yang gersang, dan di tengah-tengah semak duri. Di situ Dia menyala-nyala. Horeb berarti terang, berarti kering, tandus, Bapak Ibu. Tempat di mana tidak ada janji, di mana hancur semuanya, tidak ada keindahan, hanya ruang kosong. Sedangkan Sinai, semak duri yang penuh ketajaman, penuh dengan keterbatasan manusia. Ini bukan Taman Eden, taman yang pleasure, yang diimpi-impikan semua orang. Jadi Dia hadir di tempat di mana manusia tidak punya apa-apa.
Tidak ada yang dibanggakan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ini bukan hanya lokasi secara fisik, tetapi ini adalah tipologi, gambaran kondisi batin. Saat hati manusia kering, saat hidup Anda merasa gersang, saat semua orang kata-katanya begitu tajam, disitulah Tuhan kerap kali berbicara paling jelas, menampakkan diri paling luar biasa. Kita sering meminta Tuhan berada selalu, Tuhan aku pengen di taman-Mu yang indah. Tapi seringkali Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan, yaitu Gunung Horeb, Gunung Sinai, padang gurun yang penuh dengan semak duri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasanya di sini. Musa pernah berada di puncak pendidikan dunia. Musa pernah berada di tempat kemewahan dunia di Mesir. Banyak hal yang telah dia nikmati, tetapi semuanya itu telah jatuh. Sekarang dia menjadi pengusaha yang mengusahakan domba-domba ternak dan berada di padang gurun yang kering. Dia bukan berlahan-lahan jatuh, tetapi tiba-tiba saja dia jatuh. Kehidupannya jadi buronan seketika. Dari pemimpin menjadi gembala ternak, dan dia melakukannya selama 40 tahun. Kadang Tuhan izinkan kita melewati fase ternak. Pengen selalu berternak, kita pengen berternak untuk memenuhi kehidupan ekonomi, di mana kita mengandalkan kemampuan kita berpikir bagaimana cuan, bagaimana profesi kita ini dapat dihargai, bagaimana kita dalam belajar, kita dapat gelar yang diakui oleh orang banyak. Fase di mana hidup kita ingin terlihat, fase di mana kita pengen spektakuler. Tetapi justru Tuhan membawa kita ke tempat di mana nothing, di mana tidak ada glamor. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Kamu akan kembali ke gunung ini, ke tempat ini, ke tempat yang gersang. Bukan sebagai gembala, tetapi sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan, yang dipakai Tuhan, pemberita terang dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin. Nah, perhatikan pola ini baik-baik, pesan Tuhannya luar biasa. Sebelum Tuhan turun memberikan kedua loh batu itu, Dia membawa umatnya di padang gurun Sinai, tempat yang keras. Tuhan tidak menurunkan firman-Nya di Mesir, tempat di mana kemewahan dunia ini ada. Fasilitas semua lengkap. Mereka pengen makanan-makanan enak selalu ada di sana. Kenapa? Karena padang gurun itu menghapus ilusi. Padang gurun mematikan kesombongan. Padang gurun, semak duri, bikin manusia berhenti sehingga sadar apa tujuan hidupnya. Dia harus bagaimana, fungsinya apa. Saraf-saraf ilusi yang telah ditipu oleh dunia ini rupanya harus ditusuk oleh duri yang begitu tajam. Sama seperti Musa menggembalakan ternak. Dia memperoleh nothing. Gelarnya sebagai putra mahkota Mesir harus dicopot. Tuhan memimpin kita bukan lewat jalan pintas rohani, berliku-liku melalui 40 tahun yang sangat berliku-liku, lewat tanah yang keras, sebelum kita dipakai untuk memimpin umat yang dikasihi Tuhan. Ini suatu proses.
Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 2, saya di sini menggarisbawahi. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Wah, ini keren. Bahwa duri bukan akhir. Duri menjadi tempat Allah menampakkan diri. Musa tidak sedang berdoa untuk supaya bisnisnya ini gimana ya, orang dia berada di jalan buntu, di tanah Horeb, di gunung Sinai itu. Dia tidak sedang retreat, Bapak Ibu. Dia tidak sedang seminar di sana mencari kebenaran. Tidak sedang mencari pengalaman spiritual. Dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pengusaha ternak. Hari biasa, kesulitan biasa, duri-duri biasa yang dihadapi. Sama seperti kemarin, sama seperti besok. Setidaknya itu yang ada di pikiran Musa. Tetapi di tengah rutinitas yang membosankan, di antara duri dan debu itu, Tuhan muncul. Semak duri itu begitu nyata, tetapi tidak habis. Tuhan bukan sekedar melihatkan sebuah mujizat yang visual. Ini pesan khususnya. Tuhan hadir di tempat yang tampaknya tidak memiliki janji yang tidak menjanjikan. Bukan di taman, tetapi di duri. Bukan di puncak karir, tetapi di masa yang redup. Bukan saat semuanya bonus-bonus besar, tetapi ketika semuanya itu sedang merosot. Duri tidak menghalangi Allah. Duri justru jadi wadah kemuliaannya dinyatakan. Kadang kita tunggu Tuhan itu di panggung yang besar, padahal Dia menunggu kita di panggung yang sepi, tempat mana kita sendiri dengan Dia. Tuhan sering muncul bukan di saat kita sedang mencari keajaiban, tetapi di saat kita setia menjalani hal-hal biasa, dan di tengah kesetiaan kita menghadapi tantangan hidup, duri itu akan dengan kuasa adikodrati, dia akan muncul di sana. Di mana? Ketika tiba-tiba semak sebagai makanan. Bukankah makanan kita tumbuh-tumbuhan yang di padang? Ternak itu dalam kebudayaan Ibrani, makanannya di palungan. Semak-semak itu, Bapak Ibu, tumbuhan-tumbuhan di padang itu ditaruh di palungan sebagai makanan. Semak duri itu dimakan oleh ternak. Tetapi di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Palungan adalah kubur batu awal dan akhir. Kita lihat di sini, di mana Lukas menandai bahwa Mesias yang sederhana, bayi yang dibungkus lampin, tidak di istana, tidak di pusat kuasa, bukan di tengah kehormatan, tapi di tempat di mana makanan yang menusuk itu, dia di sana sebagai pengganti yang membawa kita untuk pulih berjumpa dengan Tuhan. Disinilah Tuhan menampakkan dirinya di tengah semak duri yang menyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari palungan inilah, ini bukan berita kelahirannya, tetapi juga merupakan berita kematian. Bahwa dialah yang akan menggantikan duri-duri dalam hidup kita, kutuk-kutuk dalam hidup kita, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Dari kain lampin ini, dia akan menuju kain kafan. Seluruh perjalanannya membuktikan sesuatu yang tidak nyaman untuk kita dengar. Tuhan tidak malu masuk ke tempat yang hina. Dia tidak
Dia tidak menjaga jarak dari debu, dari bau ternak, dari tanah yang kasar di dunia ini. Dia mengambil tempat yang begitu rendah, supaya tidak ada tempat terendah yang dia tidak bisa tembus. Setiap orang ingin memulai, ingin hidupnya itu tinggi dan berakhir di tempat yang terhormat. Tetapi Kristus memulai melalui hal yang rendah, turun lebih rendah lagi, supaya kita yang mati di dalam dosa kita bisa naik bersama dengan Dia. Ketika Musa harus masuk melihat kemuliaan Tuhan, Musa harus disembunyikan di sebuah lubang, tempat di mana dia dimatikan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kristus masuk ke dalam dunia di antara ternak sebagai pengganti makanan, dan dia lahir di Bethlehem, rumah roti, rumah makanan itu, dan keluar dari sana sebagai raja, rendah di awal, rendah di akhir, supaya kita bisa bangkit bersama dengan Dia. Bapak Ibu, luar biasanya, ketika kita membaca Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Allah di Sion. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dia sang firman yang sudah ditusuk oleh mahkota duri, tempat di mana Allah memerintah dengan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Dia menunjukkan kepada kita di dalam kerendahan di Sion, di gunung Golgota itu dia disalib, tempat di mana dia memanggil umatnya untuk hidup di dalam kebenaran. Yerusalem, kota damai yang Tuhan dirikan untuk memulihkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Mari pagi hari ini kita siapkan diri untuk kita memasuki langit baru, bumi baru, Yerusalem baru yang Tuhan siapkan melalui semak duri. Jadi semak duri bukan luka, bukan titik akhir, tetapi di sana panggung teofani di mana Dia akan hadir. Tuhan hadir di tempat yang tidak kita pilih. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk. Eden itu hilang, tapi Tuhan tidak hilang. Padang gurun bukan bukti ketidakhadirannya, justru sering menjadi ruang yang paling jujur. Semak duri di Horeb mengingatkan kita bahwa Allah bisa menyala di tengah kekeringan. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, kami menyerahkan segala semak duri dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur kalau Engkau tuntun untuk berada di padang gurun, di mana di padang gurun itu Engkau mengajar kami, Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau menebus dosa kami, dan Engkau memerintah kami. Engkau adalah makanan bagi kami di pagi hari ini, roti yang hidup, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.